Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Habibul Mustafa lima qasidana waqtina halaman 36 baris ke-12 dari bawah ngitungnya. Itu di sebelah kanan wa amma, setelah al-masalah wa amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, serta para asatidzah dan ustadzat yang lain yang kami hormati, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan taklim khususnya. Untuk itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah pada halaman 36 baris yang ke-12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'samu bal yu'jaru 'alal ata'i. Wa ammal ladzi, dan adapun orang yang yu'tihi memberikan infak sedekahnya, fala ya'samu, atau yu'ti memberikan kepada orang yang meminta, karena asal meminta itu di atas sebelumnya adalah haram kalau dia mampu punya usaha. Adapun orang yang memberikan, ya, fala ya'samu, maka dia tidak berdosa. Pemberinya tidak berdosa, yang berdosa adalah yang minta-minta. Ya. Yang ngasih sih ya dia berhusnudzon aja, barangkali memang orang itu butuh. Jadi dia tidak berdosa. Ya. Bal, bahkan yu'jaru, diberikan ganjaran kepada orang yang memberikan peminta-minta tersebut. Jadi berpahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
alal atai, atas pemberiannya. Dia ngasih orang tuh diberikan pahala, tidak berdosa. Wala ya'samu, dan tidak berdosa ahadun terhadap seseorang tidak berdosa alal atai, atas pemberiannya, hatta yu'tiya, sehingga dia memberikannya itu adalah man ya'lamu, orang yang dia ketahui, annahu yasta'inu, bahwasanya orang itu meminta, bima, dengan apa, yu'tahu, yang diberikan itu, ala ma'asillahi, terhadap berbuat maksiat kepada Allah. Jadi selama orang yang minta itu tidak berbuat maksiat, untuk maksiat uangnya ya nggak apa-apa. Kalau dia minta, kadang-kadang kan di pinggir jalan, setelah uangnya terkumpul buat minum-minum, buat mabok-mabok, dan itu pernah kita lihat misalnya, ya itu kita tidak berikan lah, soalnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Selama kita tidak tahu apakah itu untuk maksiat atau bukan, kita kasih aja. Tapi kalau kita yakin bahwasanya ini dari tampang-tampangnya ini habis itu diminum-minum kan nih, kelihatannya si orangnya begitu. Dari sorot matanya juga udah kelihatan kan orang yang suka mabuk gitu. Nah ini jangan dikasih, karena berarti kita akan ikut dalam ya perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita bermusyarakah namanya, kita ikut serta dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika, yang demikian itu tadi, wahdar, dan hati-hatilah, rahimakallahu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, wahdar, dan ingatkanlah, hati-hatilah, ingatkanlah, ikhwanaka, saudaramu, al-muslimina, orang-orang Islam, min mas'alatin nasi, dari meminta-minta kepada orang. Hati-hati kamu sendiri dan ingatkan saudaramu orang-orang Islam, jangan minta-minta ya. Karena minta-minta itu adalah aib ya. Satu hal yang jelek, yang buruk. Bahkan di dalam hadis berikutnya ini akan dijelaskan ya. Dari meminta-minta itu, min mas'alatin nas, indal ghina, pada saat bahwasanya dia tercukupkan, anha, dari meminta-minta, artinya nggak butuh minta-minta ya. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan ya. Ini hati-hati dan ingatkan kepada saudara-saudara sesama muslim ya, jangan meminta-minta pada saat dia berkecukupan, anha, dari meminta-minta. Wa faqdil hajati syadidati, dan memang tidak ada keperluan hajat, keperluan faqdi, tidak ada al hajati syadidati, keperluan yang mendesak, yang sangat ya. Kalau ada keperluan yang mendesak boleh, emang nih kita lagi perlu betul buat masalah-masalah yang pokok ya, bukan masalah-masalah yang sifatnya sekunder, yang tidak penting, tapi memang masalah-masalah yang penting untuk kebutuhan pokok ya. Wa faqdil hajati syadidah ilaiha, yakni juga tidak minta-minta kalau dia tidak ada keperluan yang mendesak kepada meminta-minta tersebut.
Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu." Kata Nabi, "Lau ta'lamuna," seandainya kalian tahu, ma fil mas'alati, apa yang ada di dalam meminta-minta, ma masya, tidak akan berjalan, ahadun, seseorang, ila ahadin, kepada orang lain, yas'aluhu, dia meminta-minta. Kalau kalian tahu apa sih yang ada di dalam meminta-minta itu, satu aib dan perbuatan dosa, ya, niscaya salah orang itu tidak akan pergi berjalan untuk minta-minta kepada orang lain. Ini karena kalian tidak tahu aja, jadi kayak begitu. Apalagi zaman sekarang, akan dijadikan sebagai profesi minta-minta itu, ya, sebagai dia mencari ma'isyah dari situ. Padahal masih bisa yang lain yang dilakukan, ya. Ini karena kalian tidak tahu. Seandainya kalian tahu tuh, kalian tidak akan mau berjalan kemana-mana minta-minta. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas'alatul ghani narun." Meminta-mintanya orang yang kaya, orang yang berkecukupan, narun, adalah neraka. Ya. Udah berkecukupan masih minta juga. Bahkan kalau kita lihat secara umum, sekarang pejabat segala macam bukan berkecukupan lagi, lebih dari berkecukupan, bukan minta, ngerampok, ya, artinya digarong udah memang uang rakyat, ya. Dia justru memiskinkan rakyat, bukan memiskinkan koruptor. Bahkan undang-undangnya tidak mau disahkan oleh wakil rakyat untuk memiskinkan koruptor. Yang ada adalah ya masyarakat aja yang dimiskinkan lagi. Lihatlah kita di YouTube itu luar biasa, ya, uang rakyat, orang yang tidak punya, kemudian kendaraannya di stop, ditilang, diambil, bahkan sampai ribut-ribut, ya, ada yang masyarakat ditendang segala macam. Astagfirullah. Ini bukan sekedar dia minta, tetapi memang ya malak, merampok, ya, kepada masyarakat. Ini lebih aib lagi, meminta-mintanya aja udah aib, udah jelek, ya, apalagi kemudian sampai yaitu malak, ya, orang, ya. Jadi kalau dia minta-minta itu orang yang berkecukupan, maka dia akan mendapatkan api neraka. In qalilan faqalilun. Maka kalau yang dia minta sedikit, sedikit pula nerakanya kecilan gitu. Wa in katsiran fakatsirun. Dan jika dia mintanya itu banyak, maka banyak pula nerakanya tadi dia mendapatkan. Makanya tadi Nabi kemukakan seseorang itu tidak akan jalan ke sana kemari meminta-minta kalau dia berkecukupan, ya, karena orang yang meminta-minta itu berkecukupan, ya, balasannya adalah neraka. Qultu, kata pengarang, aku katakan, walaisal muradu bil ghani hahuna, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan orang yang kaya berkecukupan di sini man lahu malun katsirun, adalah orang yang mempunyai harta yang banyak. Bal al muradu, tetapi yang dimaksudkan hahuna di sini
Wal ghaniyyu 'anil mas'alati, orang yang memang tidak perlu meminta-minta, bikasbin, dengan sebab dia punya usaha. Dia punya kasab, berusaha artinya mencari. Wa bisyai'in yakfihi fi waqtihi, dan juga dia mempunyai sesuatu yang bisa mencukupkannya pada saat itu. Jadi pada saat satu hari, besok gitu, cukup ya, nggak perlu minta-minta. Itu yang dimaksudkan adalah ghaniyin. Orang kaya itu, orang kaya dalam arti orang yang tidak membutuhkan. Kaya itu tidak membutuhkan artinya. Dia tidak membutuhkan meminta-minta ya. Karena ada mata pencahariannya ya, yang bisa mencukupkan dia pada saat itu. Wa in qalla, sekalipun sedikit, orang yang seperti itu. Fa init tararta ilal mas'alati, maka jika engkau terpaksa untuk meminta-minta, fas'al, maka mintalah. Wala talhafu, jangan engkau mendesak, merengek-rengek mendesak. Wala talihha, dan jangan terus-terusan. Wala talhab gitu kali, ditasdidkan, disukunkan, karena artinya jangan. La-nya la nahi namanya. Lain halnya kalau la nafi dibariskan la talhabu, tidak artinya. Kali jangan. Janganlah engkau mendesak. Wala talahha. Ya, talahha itu dia juga makomnya di situ, tempatnya itu adalah tempat. Artinya majzum. Sama halnya dengan ihtamma yahtammu ya. Yahtammu asalnya. Itu ada tasdidnya, fi'il mudhari'nya yahtammu. Kalau dia ada lam yahtamma ya, jadi baca lam yahtamma bacanya. Itu ganti dari dia itu sukun ya. Malam yahtamma bi amril mu'minin falaisa minhum, karena ada sabda Nabi gitu. Siapa yang tidak merasa peduli terhadap keadaan orang-orang Islam, ya berarti bukan dari golongan mereka orang-orang Islam. Ya tamma di situ. Ini sama seperti ya. Taliha. Jadi kalau minta itu jangan mendesak, merengek-rengek, dan jangan juga terus-terusan. Wal yakun qalbaka wal yakun qalbuka, dan jadilah hatimu muta'alliqan billahi, senantiasa berketergantungan kepada Allah, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta jangan merengek-rengek, jangan terus-terusan ya, kemudian kaitkan hatimu kepada Allah. Wasailan minhu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kan hakikatnya kepada Allah. Kemudian kita minta kepada orang itu, orang memberikan bantuan karena Allah menggerakkan hatinya untuk memberikan kita. Wa idza a'taita, dan jika engkau memberi, sekarang memberi nih, lawannya adalah yas'al, minta ya. Wa idza a'taita, kalau engkau memberikan ma yakfika, apa yang mencukupkan kamu, fil halil hadir, pada saat hadir, pada saat yang ada lah engkau hadir ya. Kalau mau memberikan pada saat engkau berkecukupan, pada saat itu fa'amsik anil mas'alati, maka ya, tahanlah dari meminta-minta.
Washkur man ahsana ilaika, dan bersyukurlah kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang yang memberi, ya. Padahal engkau ada gitu, tapi orang ngasih, ambil kalau orang kasih, jangan ditolak. Waskur man ahsana minka, bersyukurlah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Karena ada di hadis yang sebelumnya, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dia sama orang memberikan kebaikan pada kita, kita bersyukur. Dengan ucapan kalau tidak salah yang lalu itu ada jazakallah. Kalau orang memberikan sesuatu, jawabannya itu adalah jazakallah. Terima dan ucapkan jazakallah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu. Itu maknanya, ya. Wa'lamu, wa'zar, wa'zar man lam yu'tika syai'an. Dan uzur artinya maklumi gitu, orang yang tidak memberikan kamu sesuatu, jangan kemudian kesel kagak dikasih. Wa'zar, maka uzurkanlah orang yang tidak memberikanmu sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia orang tersebut la rizqa, maka sesungguhnya keadaan, bukan orang itu, maka sesungguhnya keadaan la rizqalaka indahu, tidak ada rizki untukmu di sisinya. Jadi memang dia nggak ada rizki buat kamu, ya. Jadi kalau orang tidak memberi itu dimaklumi. Walau kana lam yaqdir ala habsihi anka, dan seandainya adalah dia tidak mampu untuk menahan darimu, seandainya dia tidak mampu untuk menahan darimu, memberikan juga barangkali, ya. Wala tas alil insana, dan janganlah engkau meminta kepada manusia, wa huwa bainan nasi, dan orang itu kepada orang insan, dan orang itu berada di tengah-tengah manusia. Jadi jangan minta kepada seseorang yang orang itu ada di masjana gitu, di tengah-tengah manusia. Ala qasdin, dengan tujuan ayyutiyaka, supaya dia memberi kamu, hayaan minhum, karena merasa malu. Banyak orang dia minta di tengah-tengah banyak orang, gue kagak kasih, kagak enak juga nih, banyak orang pada lihat, ntar katanya pelit gitu kan. Jadi karena hayaan, karena malu, minhum, dari manusia tadi, ya. Sehingga kalau meminta itu, ya diam-diam aja, jangan di tengah banyak orang minta sesuatu. Kecuali memang ada lelang untuk amal masjid, ya. Untuk karpet, untuk AC, atau untuk bangunan dilelang, ya. Nah itu namanya panitia pengurus masjid lah yang meminta. Boleh kalau itu sih, karena dilelang, ya, untuk sedekah. Jadi jangan minta kepada manusia, wa huwa bainan nas ala qasdin ayyutiyaka hayaan minhum, dengan tujuan kita mintanya itu, ya, supaya orang itu memberikan kepada kita karena orang itu merasa malu ada di tengah-tengah orang. Fa in fa'alta dzalika,
maka jika engkau melakukan itu, wa a'taka, dan dia memberikan kamu minal hayai, karena malu. Min di sini artinya karena. Jadi min ada artinya litta'lil, ada min artinya lil bayan, ada min artinya lil ba'd, banyak arti min itu. Wal takum minkum ummatun, itu bisa maknanya dalam min situ minkum sebahagian dari kalian. Ada lil bayan berarti yakni semuanya kalian gitu. Minkum. Makanya ulama beda pendapat berkaitan dengan masalah kewajiban dakwah. Itu kan kewajiban dakwah kaitannya ayat tersebut. Hendaknya ada di antara kalian, hendaknya ada dari kalian. Berarti lil bayan itu kewajibannya. Kalau lil bayan kewajiban individu ya. Kalau lil ba'd alatul tabi'id, untuk sebahagian kewajiban dakwah itu adalah kewajiban kolektif, fardu kifayah ya. Kalau dimaknai minnya itu lil bayan, dakwah itu adalah kewajiban perorangan, sekedar kemampuan dia yang dia bisa untuk mengajak orang ke jalan Allah. Cuma mengajak ngaji kan boleh-boleh aja, atau menyampaikan apa yang dia tahu kan boleh-boleh aja ya. Jadi kewajiban yang sifatnya perorangan. Makanya banyak juga ulama pendukung bahwasanya kewajiban berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah itu adalah kewajiban perorangan, fardu ain jadinya. Kalau tadi kalau litabid jadi fardu kifayah, cuma sebahagian, yang lain walaupun tidak berdakwah ya kagak apa-apa, enggak berdosa. Itu ada dalam hadis juga, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemunkaran, maka dia harus mengubah kemunkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Jadi siapa saja, kalau siapa saja kan berarti kewajiban semua ya, ini kan melarang orang dari berbuat buruk, dakwah juga namanya ya. Maka kewajiban individu, lihat orang berbuat buruk harus mengubah dengan tangannya atau kekuasaannya kalau memang dia mampu. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau memang dia tidak mampu untuk mencegah keburukan tersebut ya dengan lidahnya. Ngomong, jangan diam aja. Wa illam yastati fa biqalbihi, maka kalau memang tidak mampu juga dengan hatinya dia berdoa, minta ya Allah mudah-mudahan orang itu diberikan hidayah. Fadzalika ad'aful iman, maka yang demikian itu termasuk selemah-lemahnya iman. Ada yang mengartikan bukan selemah-lemahnya iman, berarti berganda keimanannya, dia udah kagak mampu tetapi masih ada perhatiannya untuk melalui doanya ya, supaya orang tersebut tidak melakukan keburukan. Karena kalau dia langsung maju bersiko babak belur, dia temennya banyak orang yang ahli maksiat ya, main larang aja udah babak belur. Jangan, harus diperhitungkan ya. Jadi min ini al-haya, min itu arti karena di sini litta'lil namanya. Walau sa'al tahu, dan seandainya engkau meminta orang itu, wa huwa wahdahu, sedangkan dia ada dalam keadaan kesendirian, lam yu'tika, maka dia tidak memberikan kamu syai'an, sedikit pun atau sesuatu pun. Faqad qala al-Imamul Ghazali, maka sungguh telah berkata Imam Ghazali nih, kalau kemudian dia sendirian dan dia tidak memberikan sesuatu, maka kata Imam Ghazali rahimahullah, rahmat Allah kepadanya, ma yu'khad bil haya'i ala hadzal wajhi, janganlah diambil ya bil hayai, dengan sebab malu,
ala hadzal wajhi, berdasarkan cara ini. Kalau kita malu ya jangan, walaupun dia sendiri. Tadi kan kagak boleh di depan orang, banyak orang. Kalau sendirian tapi kita rasanya ya, malu juga, ya jangan diambil. Kata Imam Ghazali, la yahillu lil akhdhi fil batini, sedangkan ya la yahillu, tidak halal lil akhdhi, untuk mengambil pemberian itu fil batini, di dalam batin. Wa in halla lahu fil zahiri, sekalipun secara zahir kelihatannya itu adalah halal. Ya, kalau batin kita ya mengatakan bahwasanya kagak halal nih, sekalipun barangnya itu adalah halal, ya, kita malu untuk minta-minta. Nah itu jangan diambil. Ya. La yahillu lil akhdhi, tadi jangan diambil, tidak halal diambil. Ya. Kalau di batin itu, ya, itu mengatakan haram atau tidak halal fil batin, sekalipun di dalam zahir kelihatannya itu adalah halal. Intaha, selesai ucapan Imam Ghazali. Bima'nahu, yang artinya adalah itu, artinya intaha bima'nahu, dan selesai artinya, gitu maksudnya ya, Imam Ghazali mukakan tadi. Wa amma idza a'taita syai'an minad dunya, dan berikutnya adalah dan adapun, wa amma idza a'taita, apabila engkau memberikan syai'an, sesuatu, minad dunya, berkaitan dengan masalah keduniaan, duit, makanan, itu namanya keduniaan. Ya. Engkau memberikan sesuatu, ya, sesuatu sayan minad dunya, berupa dunya. Kalau ini minnya minal bayan nih, berupa artinya kan ya. Kalau tadi ngartikannya karena, nanti ada lagi ngartikannya adalah sebahagian. Ini berupa, yaitu maksudnya. Kalau engkau memberikan sesuatu, yaitu berupa keduniaan, pemberiannya min ghairi mas'alatin, tanpa meminta. Engkau enggak minta, tapi engkau memberikan sesuatu dari keduniaan tersebut tanpa seseorang minta. Walas tirofi nafsin, dan tidak karena adanya istirafi nafsin, karena dari diri jiwa kita itu berangkat dari diri kita. Fakhudhu, maka ambillah pemberian itu. Ya. Engkau minta sesuatu, engkau memberikan, bukan minta, engkau memberikan sesuatu dari dunia ini tanpa orang itu minta, ya. Tanpa meminta engkau, walastirafi nafsin, dan tidak karena ada dorongan dari hati, fakhudhu, maka ambillah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengotori penerimaan kita gitu. Jadi ambil. Wala taruddahu, dan jangan engkau mengembalikannya khususan, secara khusus, idza kunta muhtajan ilaih, apabila engkau membutuhkannya. Jadi jangan dibalikin, kalau orang kasih apalagi kita membutuhkannya, ya ambil aja. Kan juga membantu orang untuk mendapatkan pahala karena pemberiannya. Jangan kita tolak. Kadang-kadang kan juga orang yang ngasih kita tolak, dia jadi kagak enak gara-gara ditolak. Ya ambil aja. Apalagi kita butuh. Kita nggak butuh pun kita ambil aja, orang kasih. Ya. Tadi idza kunta muhtajan ilaihi, kalau engkau membutuhkan pemberian itu. Walaka antaruddaha, dan engkau untuk menolak atau mengembalikannya idza alimta,
apabila engkau mengetahui anna firraddi, bahwasanya dalam penolakan tersebut solahan, ada kebaikan, lidinika au qalbika, untuk agamamu dan juga hatimu. Jadi ada kebaikan buat agama, tolak gak enak nih. Kita, guru kita kondangan sama kita misalnya ya, karena dari segi agama kayaknya masa dia ngasih saya sih, atau hati jadi lebih tenang, ya mendingan kita kita kembalikan, atau kita ucapkan, ini sudah saya terima nih ya Pak Kiai, tapi ini saya kembalikan lagi kepada Kiai gitu. Ini sudah saya terima dan saya kembalikan lagi. Tapi hati harus selamat. Hati jangan sampai ada terlintas dalam hati kita memperlihatkan bahwasanya kita kagak butuh, ya. Atau kita supaya ria, memberikan sesuatu karena ria itu dosa. Menerima sesuatu karena ria atau menolak sesuatu karena ria dosa. Ya, dia tidak mau menerimanya supaya dikesohorin sama orang. Ini dosa, nggak bagus juga. Mendingan diterima tadinya. Ya, udah kagak diterima, ria lagi. Ya kan? Nerima ria aja juga kagak boleh. Ini kagak diterima, artinya kagak ada apa-apa aja udah. Ya, duit jadi kagak terima, kemudian juga dosa juga. Itu karena orang namanya ada syirkul khafi, asyirkul khafi, sirik kecil. Karena ngelihat orang kagak nerimanya. Idza alimta anna fi raddi solahan lidinika au qalbika, kalau memang ada kebaikan untuk agamamu dan juga hatimu, itu terima. Fa amma idza radadta li ajlil jahi wa intishari as-sayyiti, fa amma, maka adapun idza radadta, kalau engkau tolak, engkau kembalikan, li ajlil jahi, karena akan mendapatkan jabatan. Dengan menolaknya itu dapat lagi yang lebih besar, dapat jabatan atau kedudukan di tengah masyarakat gitu. Kelihatannya dia kayak orang kagak butuh, ya, supaya disebutkan dia orang yang memang punya kedudukan. Wantisyara saiti, dan supaya terkenal kepribadiannya, ya. Dia tolak tuh supaya dia dikenal oleh orang, dia orangnya memang tidak nerima, kemudian dia emang orangnya begitu lah, orangnya baik gitu, supaya dikesohorin dah sama orang. Dia kagak nerima supaya dikesohorin, ya. Wa ayyuqala inna fulanan la yaqbalud dunya, supaya dikatakan bahwasanya si fulan tuh, si anu tidak mau menerima pemberian berupa dunia. Dia sih orangnya adalah orang yang nggak mau dah dikasih. Kalau kita kasih apa-apa dibalikin lagi. Dia orangnya bagus emang nggak nerima. Nah ini dikesohorin namanya, nggak boleh juga. Faqad waqa'ta fil haraji, maka sungguh engkau telah terjatuh di dalam hal-hal yang sifatnya dosa, ya, perbuatan dosa. Engkau sudah terjatuh di dalam dosa. Fil haraj, fahdar, maka hati-hatilah, min dzalika, dari hal tersebut. Ngasih karena mau dikesohori nggak boleh, nolak karena mau dikesohori nggak boleh. Makanya fahdar min dzalika, hati-hati dari yang demikian itu. Wala taqbalul harama wala ma fihi subhatun dhahiratun, dan jangan engkau menerima pemberian yang haram. Tahu duitnya duit korupsi, dikasih kita girang, nggak boleh dikorupsi, ya.
Jangan kau terima dari pemberian yang haram. Wala ma fihi syubhatun zahiratun. Dan juga memang dari pemberian yang di dalamnya itu ada yang sifatnya syubhat yang jelas. Ya, syubhat itu antara halal dan haram. Kemungkinan di dalamnya ini terjatuh ada yang haram. Ya, kemungkinan enggak, 50-50 lah. Itu jangan terima masalah yang syubhat. Jadi yang remang-remang, yang tidak jelas. Bahkan di dalam tasawuf lain itu dijelaskan kalau kita hadir di tempat orang mengadakan acara atau mengundang kita untuk memberikan makanan, kemudian kita tahu bahwasanya duitnya dari hal yang haram satu tadi nggak boleh, atau dari hal yang subhat kagak jelas, kelihatannya sih mah orang begini duitnya enggak. Ya. Ini hati-hati nih ya. Kita walaupun ngambil gimana nanti kalau subhat itu ada hal-hal yang perlu kita hati-hatilah ya. Karena subhat sifatnya enggak jelas, remang-remang. Wa in ja'aka kalau dia datang kepadamu biduni mas'alatin tanpa dia meminta-minta, dengan sebab tidak meminta-minta, fa'lam ketahuilah hadhil jumlah, fa'lam hadhil jumlata, bahwasanya jumlah ini, kalimat ini ya, rasyidan menunjukkan kepadamu. Jadi ada yang datang kepadamu ya tidak dengan sebab minta-minta ya, maka ketahuilah ini adalah satu permasalahan. Jumlah itu asal bahasa Arab itu kalimat, jumlah kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab kata ya, dalam bahasa kita kalimat itu kan kalimat sempurna ya. Tapi dalam bahasa Arab kalimat itu kata. Kalau mau dalam bentuk kalimat dalam bahasa Arab jumlah namanya. Jadi ucapan tadi barangkali. Rasyidan menunjukkan. Wabillahi taufiqi, dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik. Wa huwa hasbuna, dan Allah itu cukuplah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik ya, sebaik-baik kita menyerahkan diri ya. Itu sampai situ. Nanti baru wa'lamu, tapi kita tunggu 10 menit sampai kita bisa sholat sunnah isyraq, sayang. Jadi di sini berkaitan dengan permasalahan tadinya zakat, kemudian sedekah yang sifatnya sunnah yang dibicarakan ya. Kemudian pada saat menerima dan memberi ya, yang kita harus hati-hati. Ya, tetapi anjuran untuk memberi itu dalam arti memang disuruh supaya kita jangan pelit ya. Penyakit pelit itu adalah ngasih. Ya, kalau kita tahan terus uang kita atau apa yang ada pada kita, makanan kita sayang, ya, orang boleh kasih makanan kita bagi orang kita sayang, kita makan juga di rumah, anak-anak kita, bocah-bocah itu mana demen makanan-makanan kayak begitu, dia beli makanannya sendiri, akhirnya sampai kering tuh makanan, sampai basi. Kan jadi mubazir ya. Saya kalau ada makanan di rumah tuh saya pesan bener sama istri saya, mumpung masih seger, ini makanan masih enak, kasih orang ya. Jangan sampai dibasi. Ntar udah basi baru mau ngasih orang, udah lendir ngasih orang ya. Kalau ngasih orang yang bagus-bagus ya. Kan ada orang yang begitu ya, dia kasih orang di kagak mau, kemudian dia makan kagak, bawahannya sayang aja tuh makanan, akhirnya nggak kemakan, kebuang. Jadi ya
kita disuruh jangan pelit, apalagi medit, ya, supaya kita artinya jadi orang yang bares. Karena apa namanya, layan kusul malu bisodaqotin, tidak akan berkurang harta itu, baik berupa uang atau makanan yang lainnya, keduniaan tadi, dunia, bisodaqotin, dengan sebab bersodakoh, ya. Jadi tidak berkurang harta itu dengan sebab bersodakoh, justru semakin berkah, semakin banyak kebaikan di dalamnya, pahala kita dapat dari Allah, kemudian harta yang kita berikan kagak berkurang, karena Allah akan menggantinya dari sisi yang tidak pernah kita kira-kira, ya. Akan ada aja tuh, datang lagi dia. Jadi semakin berkah, semakin banyak, ya, harta kita, asalkan jangan ngarep, nih gue kasih nih, nanti gue balik lagi. Nggak boleh kalau gitu sih, ya. Maka ada semacam selorohan, banyolan, dia datang kepada kiai, kemudian dibawa singkong, kemudian kiai tanya bininya, itu ada apaan tuh di rumah, kasih dia tuh dibawa singkong, yang ada cuma ada kambing aja no di kandang, ya udah kasih kambing seekor, dikasih kambing, ya. Temennya denger, oh tuh sedekah makanya sedekah singkong dikasih kambing. Wah, kemudian temennya dengar, sekarang saya kasih kambing, barangkali dikasih kerbau nanti nih. Temennya nih, didatang bawa kambing. Yang ada apaan tuh di dalam itu? Tadi tuh singkong yang dibawa sama si Ano, ya. Dikasih singkong. Bawanya kambing, dapatnya singkong. Kalau tadi karena memang tidak mengharapkan apa-apa, dia ngasih aja gitu kan, ya. Ya, kalau yang kedua ngarepin memang, nih gue kasih kambing nih, pasti nanti lebih gede lagi nih dikasih. Ngarepin itu namanya. Jadi nggak usah ngarepin, kasih aja, keluarin aja, udah, ya. Di hati kita itu ya udah tenang aja, kasih aja. Nggak ada pikiran-pikiran untuk dapat ini, dapat itu, dapat jabatan tadi ya. Ngasih orang supaya dapat jabatan, ini dia orangnya punya nama di kantor, barangkali saya akan diberikan jabatan ini itu. Nah ini ya, karena ada gara-garanya, ada keinginannya, dan ini tidak boleh, ya, di dalam agama, ya. Kemudian juga orang yang ngasih karena ria itu juga nggak diterima pemberiannya, artinya nggak diterima oleh Allah. Tapi pemberiannya itu kan jalan, artinya ada manfaatnya buat orang. Dan suatu saat misalnya dia sadar, wah waktu saya ngasih itu ria, ya Allah astagfirullahaladzim, saya bertobat kepada ya Allah, itu balik lagi pahalanya, ya. Ngasih karena ria dibandingkan dengan kagak ngasih karena ria. Kagak ngasih karena ria, gue ntar ngasih ini dikata begini begitu lagi, itu ria namanya, ya. Kagak ngasih, kagak ria, kagak ada manfaatnya. Kalau tadi dia ria, dia udah kasih, ada yang dikasih uang misalnya amal, tapi dia ria, walaupun nggak ada di sisi Allah tuh nggak ada pahalanya. Tapi satu saat dia sadar, dia insaf, ya, dia ingat tuh waktu ngasih karena ria tadinya, kemudian pahalanya akan balik. Daripada yang kagak ngasih karena ria, udah kagak ada yang dimanfaatin, nggak bisa, dosa juga lagi. Karena takut dia dikata gini sama orang, kata gini, kata gitu, itu nggak boleh, ya. Nah inilah ya yang perlu menjadi catatan, itu semua adalah kaitannya dengan masalah hati, ya, masing-masing. Dan perlu kita olah hati kita itu, kita latih untuk bagaimana kita ikhlas berbuat, ya, beramal hanya menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada istilah akwan itu apa namanya, ciptaan Allah, kita karena si ano, karena si ini gitu kan, karena bahkan orang ahli tasawuf yang makomnya sudah tinggi
Ya, sorga neraka kan ciptaan Allah juga. Kalau dia melakukan sesuatu karena sorga, karena neraka, itu berarti masih ada dia supaya mendapatkan sorga atau terhindar dari neraka, masih bersandar kepada makhluk juga. Untuk orang yang makomnya tinggi, itu bagi mereka nggak boleh, nggak mau mereka. Kalau kita sih boleh, kan memang disuruh untuk bahwasanya ya kita beramal itu ya bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian perbuat di dunia ini. Gitu dulu ya. Jangan sampai kita bosan beramal, berbuat ya. Nah, kita masih memperhatikan itu. Mau supaya mendapatkan surga, terhindar berkaitan dengan masalah neraka. Jadi tingkatan orang beda-beda, kata Ibnu Qayyim ya. Jadi untuk orang tertentu ini masih boleh tingkatannya, kemudian orang tertentu lagi dia sudah tidak melihat masalah-masalah itu lagi. Pokoknya dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an salatan wa salaman tahfuna bil ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat salatan wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat salatan wa salaman taqdi lana jami'al hajat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin di makarimil akhlaq salatu wassalaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ma'rid duhur salatu wassalaman tusahilu lana ya Allah jami'al umur dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatu wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis thaqalain salatu wa salaman tusahilu lana ya Allah ziyaratal haramain lil haji wal umrah summal auda wal auda ilal haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat salatu wa salam taqdil jami'al hajat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatu wa salaman ya Allah tudkhiluna fi ibadikas sholihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah salatu wa salaman taj'aluna husnal khatimah waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.